cara modern manajemennya. Perempuan itu presiden komisaris. Laki-laki itu direksi. Kalau PDM itu satu yang positif. Menjaga moral, menjaga kejujuran, tanggung jawab, kehormatan. Dalam diri laki-laki yang kuat pasti ada perempuan, istri. Soalnya bukan istrinya, mandenya di belakangnya. Nah, menanamkan nilai itu dari ande. Bahkan istri itu banyak yang merusak apabila dibentuk oleh orang tuanya. Ya, Mah. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon berkah. Kami menuju rumah Profesor Dr. Insinyur Raudah Thaib, Ketua Bundo Kandung Sumatera Barat, juga Ibu Raudah Uni Raudah Thaib adalah ahli waris Kerajaan Pegaruyung dan beliau juga sebagai guru besar Universitas Andalas Padang. Kita sudah sampai di depan rumah Bundo Raudah Thaib. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bundo Raudah Thaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, channel Mutua Official berada sekarang di rumah Profesor Dr. Putih Reno Raudatul Jannah Thaib selaku ketua atau pimpinan pusat Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau. Yang Perkumpulan Bundo Kandung Minangkabau ini sudah terbentuk 13 provinsi. Ya. Bahkan di mancanegara beberapa negara sudah terbentuk. Ya. Kantor pusatnya di Padang. Inilah kita Komplek Masjid Raya. Di Komplek Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Prof. Raudah Thaib yang dikenal tapi nama lengkapnya adalah Putri Reno Raudatul Jannah Thaib, juga dia guru besar di Universitas Andalas, dan yang sangat penting adalah bahwa Prof adalah pewaris kerajaan Minangkabau. Salah seorang pewaris kerajaan Minangkabau. Kita bersyukur akan mendapat banyak hal bersama beliau, tapi yang mengawali ini banyak atau ada di luar melihat perempuan Minang, tanda kutip perempuan Minang, dia powerful di dalam rumah tangga, dia berkuasa. Pandangan-pandangan seperti ini barangkali Prof bisa jelaskan.
Yang pertama, kalau kita mau membicarakan masalah Minangkabau, ada 3 hal yang mesti kita kulik. Yang pertama, orang Minang itu punya filosofi. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kita belah. Sarak mangato, adat memakai, alam terkambang jadi guru. Artinya, orang Minang itu Islam. Ya. Tidak ada orang Minang yang tidak Islam. Kalau kita bicara Minang, itu Islam. Ya. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Atau dalam bahasa Minang disebut sistem kelarasan. Di situ dibagi sistem bagaimana sistem dalam mengambil keputusan, menjalankan kehidupan. Yang pertama ada kelarasan kotopiliang yang bersifat semi otokrasi lah. Yang kedua kelarasan Bodi Caniago yang bersifat ya semi demokrasi. Kemudian ada satu lagi yang jarang disebut, itu kelarasan lareh nem panjang. Kalau Ambo menyebutnya itu semacam liberalisme ala Minangkabau. Pisang sekali-kali hutan, sampai batu nemagata, dikecein kota piliang bukan, Bodi Caniago ino antah. Dan itu ada. Dan ketiga kelarasan itu berdampingan. Tidak ada satu negeri yang kota piliang aja di dalam negeri itu, atau yang Bodi Caniago saja. Selalu bercampur. Ada yang kota piliangnya dominan, ada yang Bodi Caniagonya dominan. Itu konsep. Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan Minangkabau. Ambo jarang menyebut matrilineal. Sebab matrilineal itu banyak di dunia. Tapi non Islam di Minang yang kuat, yang besar. Jadi sistem kekerabatan Minangkabau itu terdiri atau berada dari 2 tali sambung. Yang pertama, tali sambung ayah menjadi nasab. Iya, nasab. Kemudian tali sambung rahim dari ibu. Turun. Itu menjadi suku. Jadi kebetulan Ambo, keahlian Ambo, doktor Ambo, profesor Ambo ahli benih. Benih itu bahan yang akan tumbuh. Baik benih, terutama benih pertanian ya, tapi secara umum seluruh makhluk hidup punya rahim. Manusia, hewan, tanaman punya rahim. Tempat bertemunya sel jantan dan sel betina. Iya. Jadi barangkali yang alasan yang paling kuat orang Minang itu bersuku ke ibu. Sebab di dalam rahim itulah terbentuk bertemunya sel sperma dengan sel telur, kemudian menjadi manusia. Nah, itu. Dan kalau kita lihat ada semacam apalah, sebenarnya bukan hadis ya, tapi yang jelas bahwa Tuhan meletakkan sebahagian dari sifat Tuhan, rahim, ke dalam diri kasih sayang manusia perempuan. Nah, itu dasar. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Minangkabau, ketiga hal itu tidak boleh terpisah-pisah. Ini mesti beririsan. Nah, punya ketiga-tiga. Nah, sudah tuh, kalau awak mencari Minangkabau secara keseluruhan, yang masyarakatnya, di situ ada disebut adat nasalapan, adat nanampe, limbago nanampe, sako jepu sako, itu kunci. Itu bermain di situ tuh. Nah, kemudian adat nasalapan barangkali itu ndak awak bicaruan sepanjang lo tuh, ada nanampe tabang kelangi ampe itu dari bumi. Kemudian adat nanampe itu barangkali orang lah kenal, tapi pemahamannya di dalam adat nanampe itu lah melahirkan undang-undang adat. Itu cek topik lo awak tuh. Kemudian ada limbago nanampe, limbago rajo, limbago kelarasan, limbago kerapatan, limbago kaum atau suku. Nah, jadi kalau cerita tentang peranan perempuan, bagaimana posisi perempuan, kedudukan laki-laki, kedudukan perempuan, itu di limbago suku dan kaum. Nah, limbago kaum itu atau limbago suku itu adalah limbago yang paling ketek. Adat itu bermain di situ. Sebab setiap orang itu punya suku, punya kaum. Jadi bisa awak analogikan kaum itu atau
semacam atau suku semacam negara kecil. Jadi syaratnya ada kepemimpinan. Orang sampai jini dan berampe. Setiap suku ada tuh. Yang kedua ada wilayah suku atau wilayah kaum. Yang ketiga ada masyarakatnya, kemenakan. Ya. Nah, kemudian dari suku itu ada lembaga ketek loh. Sebuah institusi. Di dalam kaum itu ada 3 loh institusinya. Yang pertama nenek itu pedusi. Ya. Atau disebut mande sako atau mande kaum atau bundo kandung adat. Yang kedua mama. Mama itu saudara laki-laki dari ibu. Bisa baik inyo jadi pengulu, jadi manti, jadi malin, jadi dubalang, imam, khatib, bilal. Yang ketiga kemenakan. Dua tuh sampai adat tuh bermain. Kalau awak bercerita tentang Adinda tanya tadi, masuk pendapat orang menganggap perempuan Minang tuh power, apanya segala macam lah, powerful dan lebih berkuasa dan segala macam. Itu perlu dudukan. Jadi dalam konsep kaum tadi, di situ ada beberapa, kan ada tadi di KCN 4 nenek, ada mama, ada kemenakan. Jadi di dalam sistem kekerabatan matrilineal itu, atau nambah suku kemande, nambah nasab ke ayah itu, ada sampai hal yang diatur. Pertama kedudukan perempuan, kedudukan dan peran perempuan. Yang kedua kedudukan dan peran laki-laki. Yang ketiga sako je pusako. Itu yang keempat masalah pewarisan. Jadi kalau awak lihat dari perempuan, bagaimana posisi perempuan di dalam adat. Jadi kalau ambo membuat acuan untuk memudahkan, karena ambo maja di Yunan kan. Jadi kalau majan sesuatu itu kan mesti ada sistematikanya, syarat-syarat ilmiahnya sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi ada untuk menjalin posisi laki-laki dan perempuan di dalam kaum penuntut perempuan lah, hak-hak perempuan, laki-laki dan perempuan itu seimbang. Apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan pedusi. Apa yang bisa dilakukan pedusi bisa dilakukan laki-laki. Seperti itu konsepnya. Tapi di orang Minang enggak. Ambo ambil kalau bahasa Indonesia hak milik ambo. Satu kata, hak milik. Punya ambo. Tapi di Minang enggak itu dah. Hak dan milik. Bagi dua kata tu. Contoh, gala sako hak laki-laki, milik perempuan. Baru gelar. Gelar baru. Itu kan sako. Pusako milik perempuan secara komunal, bukan pribadi ya. Tapi pengelolanya laki-laki. Jadi gala sako nampunyo kaum berdasarkan siapa yang jadi pengulu, jadi manti, malin dubalang itu dicari ranji kaum itu kan pedusi. Bantu awak ambo ni ande ambo nini ambo nini minimal 5 kali kate lah paling dah. Jadi semacam manajemen modern. Jadi bentuk Bang Nagari lah contoh awak di Sumbar gua. Pedusi ko owner. Inyo nan punya sawah, ladang, rumah gadang, tapian tempat mandi, pandam pekuburan, gala, sako, inyo punya. Itu. Secara komunal. Kemudian nan berhak memakai gala tu laki-laki. Tidak boleh orang pedusi. Kalau ada pedusi Minang nama nuntik lo jadi pengulu, ceknya nak ngerti jadi Minangkabau. Jadi itu dalam konsep seimbang dan berimbang. Jadi dalam misalnya siapa yang jadi pengulu, kalau dalam perusahaan modern siapa yang mau jadi direksi dan mangke itu pemegang saham, owner, komisaris. Pedusi itu presiden komisaris kok. Inyo nan mangke dan memberhentikan direksi. Jadi di orang Minang secara modern manajemennya, perempuan itu presiden komisaris, laki-laki itu direksi. Jadi pengulu
direktur utama, Ya, ya. Manti direktur administrasi, Ya. Malin direktur agama, Ya. Adu Balang direktur keamanan, di bawah Malim ada imam, khatib, Bilal, kadi. Itu sistemnya. Jadi kewenangan perempuan non powerful tuh, kalau seorang mempersiapkan siapa yang jadi pengulu, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin mamanya, nyo satu memberikan marwah martabat untuk nangka jadi pengulu. Dari ketek itulah diatur tuh, makan tidak boleh piring sumbiang, tidak boleh makanan lelah diambil orang. Nanti itu orang ambo malam itu jadi rumah. Artinya tata keramanya dari Tata kecil keram- udah bahkan ya. sejak dalam kandungan lah diatur tuh makannya tuh. Artinya kalau nyo dalam mengandung anak usi biasa mintu lah datang tuh 3 bulan bawa lah makan minum buah-buahan segala macam tuh, anak boleh dibawa mengecek lah, dianggap hadir. Itu nama menjujai dalam konsep Minang ya. Bentuk itu aponyo. Jadi kalau seandainya misalnya pengulu tuh membuat kesalahan, 2 kesalahan yang paling besar, pertama berzina, yang kedua membunuh orang. Itu padusi mande soko tadi bisanya mengecek uang buka baju ang ajen ka dia. Itu kewenangan otoritas perempuan. Iya, iya, iya. Itu. Dan bisa lo melarang, menegur kalau pengulu salahnya. Iya, iya. Apanya tidak boleh ada orang sukunya dong. Iya, iya, iya. Tapi mande sako tadi, Iya, iya. mungkin neneknya, mungkin mandenya, mungkin eteknya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya sendiri, atau mungkin kemenakannya. Iya, iya. Menjadi mande soko di kaum itu. Soalnya kan mande soko itu institusi. Iya. Tapi adonan dijadikan juru bicaranya. Tak mungkin 10 mande soko itu akan mengecek ke 10-an itu tak mungkin. Tentu adonan dituan. Iya, iya. Sebuah institusi. Itu kekuatan perempuan Minang itu betul itu. Misalnya seorang pengulu berzina, itu kulih otomatis tuh, tidak perlu dibarantian diumum. Kalau ada pun orang main bodatuk, akhirnya orang itu bisa kan didanduk. Ya. Nanti itu dalam undang-undang. Tapi itu kan awak tidak tahu. Kekuasaan bunuh kandung. Kekuasaan bunuh kandung. Inyo yang menyeleksi siapa yang jadi pemimpin. Ya. Inyo yang mengawal pemimpin itu tidak boleh salah. Inyo yang menjaga marwah martabat di pengulu itu. Pengulu itu kan di sana laki-laki ya. Jadi lebih banyak kepada pembinaan dan pengawalan dan memberikan basis saran. moral, basis moral. Nah, ketika Datuk mau jadi musyawarah tetap. Musyawarah tetap. Tapi inilah menurut kandung. Ya. Jadi mande-mande itu bantu di Paguruyong lah, meninggal Sultan Taufik. Ya. Itu berkumpul kami dengan polisi-polisi. Saya calon. Calon ada itu seluruh laki-laki. Ya. Tapi setelah dicari mana punya kapasitas, punya leadership, punya macam-macam banyak lah nanti nilai. Artinya Bundo Kandung punya otoritas, standar nilai dan yang mama pasti bertanya. Ya. Nah, jadi bantu ambola waktu meninggal Dinda Taufik kan, dan menobatkan adik ambo kan ambo. Ndak orang ndak elkam, ndak gubernur. Nam punya gala tu, nam punya deka. Ambo nam punya, ambo nama lakaian, ambo nama nyumpahnya langsung. Nah itu. Itu ndak paham orang. Kadang-kadang orangnya mangkik pengulu apa gubernur. Apa hubungan juga gubernur? Iya, iya. Tapi kalau gubernur itu datang, diberi inyo memberikan kata sambutan tu boleh. Tapi kalau inyo malakain salu atau elkam, tak ada hubungan. Iya, iya. Apalagi elkam. Dan tante nanti nobat pengulu pucuk lah. Elkam kan tak jaleh lah dawat penguluannya. Jangan elkam sumbale, ketuakan saja di kampung. Tak bisa dia kepala kaum. Dia kepala kaum, nam punya gala tu di kaum. Kewenangannya di kaum. Tidak bisa, walaupun pas tinggi pangkainya, tidak bisa. Jadi itu harus dipertahankan di perempuan. Makanya dalam ambo selama ambo belajar tentang Minangkabau lah, tentang perempuan ya. Kalau di tempat-tempat lain, pedusina rancak tuh, ada pakemnya. Ada nanti 36 mulai dari puncak ujung rambut sampai ke ujung kaki, baana rancak-rancak. Tapi yang boleh mencari di Minangkabau, di Tambo, tidak ada dah. Bukan berarti pedusi Minang dan tidak ada rancak. Tapi nampaknya setelah ambo coba memikirkan,
Bang kok ndak ada standar kecantikan tuh. Rupanya ada orang Minang sesuatu non temporer sifatnya. Itu tidak dibakukannya. Kecantikan itu kan temporer. Iya. Sampai puluhannya itu masih bisa lah. Iya. Tapi kalau lewat, tidak mau dikecek rancak. Jadi ini patokannya fungsi. Fungsi. Jadi pedusi itu dikecek limpapeh rumah gadang. Tiang utama rumah gadang. Kalau merujuk ke rumah-rumah dulu ya. Kalau kini orang buat rumah kalau pakai beton, pakai pondasi. Kalau rumah gadang dulu kan tidak pakai pondasi. Dan pertama sekali pergi ke Rimbo mencari kayu yang lurus. Sebatang untuk tonggak tua tuh. Sebatang kayu, tidak usah sambung dah. Cari nak lurus sampai ke puncak. Jadi itu nan dilambangkan ke perempuan. Kalau bertagak rumah gadang, nan dulu di tagakan tuh tonggak tua tuh. Kemudian tiang-tiang lain kan banyak tuh 52 atau macam-macam lah menurut versi rumah gadang. Kebetumpu kah tiang utama itu. Jadi kalau awak cari apa ya ke rumah gadang, tonggak naluri itu cie. Tonggak tua tuh. Itu dipedusi. Di tengah lo letak. Di tengah letak. Itu nanti dikecek pedusi. Tonggak utama. Tonggak tiang utama sampai bergantung seluruh tiang-tiang yang lain. Itulah fungsinya dalam. Itu fungsinya. Jadi kuat, lurus. Itu nomor 2. Kuat, lurus, cerdas, jujur. Itu apanya. Sudah tuh ambun puru, pegangan kunci. Alung bunyi. Memacik kunci. Dipercaya. Memacik kunci rumah gadang, memacik kunci rangkiang. Itu tidak pengulu dah. Nama si kunci rumah gadang. Bundokan. Bundokan doang. Jadi kalau misalnya dulu di tempat-tempat lain, bundokan doang tuh kalau rapek nenek mama tidak disaton dah. Ya. Rapek di rumah gadang, nama kunci rumah gadang tuh nyoh. Alah sepakai na nenek mama tuh. Awak kemaduan apa? Kunci rumah gadang nyoh macik. Kalau tak diagi na kunci di mana dia don dibawa ke rumah bini itu tak mungkin dah. Ya. Makonyo ba mangkon ndak dipacik dek laki-laki. Laki-laki Minang gua sistem perkawinannya di Minang materi lokal. Laki-laki sampai ke rumah bini. Iya. Jadi kalau kunci rumah gadang kaum diagian ke laki-laki nama macik. Dan hanya menentu. Ndak tetap pai dibawa ke rumah bini ya. Makanya di orang Minang pemegang kunci itu pedusi. Alung bunian pegangan kunci. Nah, itu. Banyak lah kalau ke bawah, doang ke serugo, macam-macam lah. Kok ibi sampai baniek, kok mati sampai banasa, kapai sampai bertanyo, ke pulang sampai berberito. Ya. Nanda boleh ya, pedusi Minang kok. Situ kekeliruan menjadi eksekutor. Nah, itu membedakannya. Ya. Makanya basisnya moral. Misalnya contoh, pengulu itu kan baju pengulu itu meletak di rumah orang kaya. Sehingga setiap nyo memakai baju itu nyo pulang. Pulang baik kau nyo bersobok di mandi soko. Waktu itulah mandi soko kau magia informasi ke pengulunya besok mengenai anak kemenakannya. Keadaannya begini. Misalnya contoh yang paling sederhana secara tradisi membuat sawah. Nah, kini misalnya kemenakannya si A membuat sawah. Itu nang kecek mandi soko ko pengulu besok sawah nang di si A tu kalau lah masak tadi nak nyom buat leh si anu yang menggarap si apa leh yang menggarap si B mbak itu ndeh macam misalnya bundo yo anak aduh nak nan perusi lah nampak nak jodoh jadi persiapannya untuk baralek bekor dan si pengulu tu diimbaunya kedua kemenakan itu si A dan si B hanya kecen besok lah masak padi kau ndak kau buat lah, yang kata kau. Akhirnya pedusi kini inyolah eksekusi. Sawah tu dan kamu buat lah. Mau jadi pemikiran pembagian itu masuk dari Bundo Kandung. Tapi eksekutor tidak. Eksekutor tak boleh. Mama. Mangko kacau walau di situ. Si Bundo Kandung lah jadi eksekutor. Iya. Sebenarnya diperintah deh Bundo Kandung. Uang suruh ambil sawah tu agian ke kuah. Kan Bundo Kandung presiden komisaris. Ya, tapi yang eksekutor nak. Lah nyolai. Iya. Itu sudah tu masalah harato misalnya. Kan harato tu milik perempuan secara komunal. Dan harato misal sok jarami, rumah gadang, sawah ladang, punya. Tapi hasilnya
itu dibagi bersama. Kini kan enggak, laki-laki enggak dapat hasilnya. Kan enggak, di mana tak keadilan. Bahkan sampai anaknya. Ya. Misalnya bantu Bo, ada di sana Ustaz Taufik, ada Ratu Pusako Tinggi. Hasil tuh kami berenam bersana. Enggak boleh dibagi, enggak boleh dijual. Hasil kok dibagi. Ya. Misalnya kami berenam, dapatnya seperenam anak-anak tuh masing-masing. Itu yang maksud Pusako Tinggi. Ya, seketek bagi bacaca. Pokok dapat semuanya. Dan itu dalam aturan adat. Iya. Kalau Ratu Pencarian dia bapak, itu dibagi menurut hukum Islam. Tapi Pusako Tinggi gue tidak boleh dibagi, tidak boleh dijual. Jadi jumlahnya tetap. Artinya nenek moyang awak tuh sebansai-bansai cucunya, anak cucunya masih punya tanah seperumahan. Ya. Masih punya sawah sepiring untuk makannya. Ya. Itu konsepnya. Nah, itu. Jadi kini karena ketidakpahaman yang polisi-polisi anggap yang punya sawah, tidak lagi itu sana ada hasilnya. Sawah kok memang tidak boleh. Kalau dia agian ke anak laki-laki, nyagi lo ke anaknya. Itu kan lain cerita. Tapi hasil itu bersama. Itu nanti diatur di laki-laki tadi. Bak pemakaiannya. Ini lebih selamat ya. Laki-laki perempuan punya dua keluarga. Pertama kaum. Di situ nasabnya. Ya. Sukunya. Ya. Di dalam kaum itu pemimpinnya mama. Laki-laki, suami, ayah, itu tamu. Sumando. Ya. Akibatnya kawin, dia punya keluarga lo, keluarga inti namo. Kalau dalam bahasa apalah, nuklir family. Ya. Di situ nasab. Ayah nan jadi pimpinan. Jadi kedua setiap orang Minang bergeraknya, berinteraksi keluarga kaum, keluarga inti, keluarga kaum. Jadi konsepnya ukhuwah. Bahkan kalau awak calik mana semacam diplomatik. Jadi si suami duta kaumnya ke kaum istrinya. Si istri duta kaumnya ke kaum suaminya. Jadi dalam sistem perkawinan di Minangkabau, yang nikah tuh si A dan si B. Yang kawin kaum si A dengan kaum si B. Keluarga A, keluarga kaum, B. Kaum istilahnya. Ya. Itu. Sudah itu misalnya, seandainya Sumando tidak dihormati di rumah kaum istrinya, berarti menghina keluarga. Jadi konsep, misalnya kedutaan awak di Amerika digadu ada orang Amerika, berarti mengadu Indonesia. Ya. Duta itu biasa disuruh pulang, sebab penting itu. Habis itu dalam konsep perkawinan di Minangkabau, kalau laki suami tidak dihormati di kaum istrinya, itu biasanya dia imbau anak itu pulang di orang keluarganya. Ya. Ditanya bang kok penting itu perlakuan binyang, kecuali di rumah bentuk bundo kok kini ya. Kok rumah bundo jo suami bundo, anak-anak bundo. Kalau bundo pulang kampung kok jadi cek biliknya kok di kampung di sana 9 bulan. Kalau di Siko udah bundo dan jadi penguasa, jadi pemimpin. Tapi di kampungnya jadi tamu. Tapi di kepala rumah tangga seperti sekarang ini, dia pemimpin tunggal. Pemimpin tunggal. Tapi kalau nyoba balik bundo pulang ke sana 9 bulan, ini jadi tamu itu. Orang Sumandonan jadi pemimpin tuh terus Taufik. Tamu yang wajib dihormati. Tamu yang sangat dihormati. Sangat dihormati. Tidak boleh nggak mengadu. Iya. Iya. Jadi itu konsep-konsepnya seperti itu. Kalau misalnya di Siko misalnya, bentuk ini udah tidak boleh. Apapun pekerjaan tidak ada masalah, tergantung konsensus uni joinyo. Iya. Bolehnya tidak menghilang lado, guys. Iya. Kalau misalnya uni sedang hamil, pembantu tidak ada, nyobula menolong, memandikan anak, menerika, misalnya tidak ada soal. Ya. Tapi di rumah kaum uni, tidak boleh, jangan inyo disuruh, tidak diambilan, misalnya itulah mahinoinyo. Iya. Itu. Kini konsep itu tidak dijalankan. Sebab orang menilai kalau menantu itu nanti dihormati dan berpitih. Padahal konsepnya mama tuh kini cek lain. Kini orang menganggap mama itu tidak berperan. Sebenarnya kan tanggung jawab ke anak itu seutuhnya dari ayah, bukan dari mama. Mama hanya membimbing. Kalau di uni konsep uni, anak-anak kami juga lah. Kecil tuh kan anak-anak. Apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerajon, pertimbang kalian 3.
Yang pertama, mama tak boleh menangis. Di perangai kalian. Ya. Di anak kalian lakukan. Papa kalian tak boleh susah. Dan mama kalian tak boleh malu. Cuma mama tu lah malu tu. Iya. Abang itu nanti ajan tu. Iya. Akhirnya kan tak. Mama kau tak ada berperan. Dia tak magi pitih. Mama tu bukan uang. Alasan adalah gini. Bala mama ke berperan. Awak tinggal di rumah seorang-seorang. Manga tinggal di rumah seorang di Amerika. Mama tu bisa aja nyo. Ya. Membimbing kemenakan. Aduh HP. Ya. Contoh sederhana. Hari Jumat. Nyo samuan waktu. Ya. Jam berapa di Padang jam 11 tu 11 malam. Jam 10 nya telepon kemenakan. Ini kemana Jumat? Itulah pimpinan, membimbing tu. Iya. Sudah tu cik lah zaman kini Pak Alo Bundo cik. Cik Bundo, kami setiap sebulan sekali Zoom. Iya. Dan di rantau, bahkan lebih murah pokok. Kalau berkumpul di nantian berkumpul sekali setahun, ada tidak bisa pulang. Sewa ke Batabang, sewa auto. Dengan Zoom ke, kemeninggal misalnya di Jawa, tahlil bisa lewat Zoom. Jadi menurut Prof, dengan adanya kemajuan teknologi itu ini tidak ada alasan tidak lagi ada alasan, untuk tidak ada menakan. interaksi mama juga menakan. Orang kampung aja orang apa. Itu. Iya. Jadi itu ada cik lain. Perlu je disampaikan. Jadi Bundo punya podcast je lah. Tapi tidak disiarkan habis. Jadi ada adik-adik sana awak alumni ITB. Angkatan 81. Jadi nyo ingin berdiskusi lah tentang adat Zoom. Nama Rabuan. Setiap hari Rabu sesudah sembahyang Isya jam 8 mulai. Itu sampai tahun berjalan. Cuma kini ambo dek sibuk karena berhenti. Ada yang menarik dialog. Jadi waktu pertama berkumpul, bahkan nan bespo jambo lalu sampai 2 orang kali. Mulai itu dari hanya 1 orang yang diketahui dan dikenal. Jadi pertama disepakati panggilan Uni. Jadi pertama pertanyaan adik-adik tuh, bisa kami kerajaan nih untuk membangun Sumatera Barat. Ya. Keciknya, itu kecik ambo, tidak perlu dibikin Sumatera Barat. Buat apa itu nih? Awak kan hadir kini kan punya kaum. Punya suku. Memang awak tak balik pulang kampung ke kaum awak masing-masing. Sudah tu data kemenakan awak dan tak bersekolah, dan tak berkerja, dan tak bersuami, dan tak segala macam lah. Dicarian solusinya. Sudah tu yang kedua, rumah gadang awak kok tiri, pelok, kok runtuh, bangun balik awak kayu-kayu, piti banyak-banyak, doktor-doktor satu sekolah luar negeri. Dan ketiga, kok ada sawan tergadai, japuit. Itu saya di kerajaan bara orang awak 10 20 orang 30. Itulah membangun Sumatera Barat. Dia mulai dari kaum yang dia, seperti itu diperhatikan benar dari rantau. Dari rantau. Jadi nyo pulang. Misalnya terjadi longsor. Maka mesti disumbangan, mesti dikumpulkan ke gubernur. Ada langsung saya awak. Ya. Dan karena gampo tu di sana awak. Ya. Awak pai, awak kumpul piti, awak pai ke pulang kampung, awak pelokan, awak carian tukang segala macam. Karena di tingkat nagari, kalaulah tingkat nagari banyak yang ngurus. Di situ kita ikut juga. Ya. Tapi yang menjadi perhatian kaum. Kadang-kadang kan apa? Dia disabui orang. Ya. Di media, diumumkan sianu pulang lagi bantuan. Ada kan tanggung jawab awak. Lalu bantu awak lah, bantu ambo. Jadi ambo di Paguruyong misalnya. Kita ambo langsung pulang. Tidak ambo agen lo ke gubernur, tolong agen Pak Gubernur. Bantuan ke orang Paguruyong kan itu. Di bidang yang untuk perbaikan kaum itu ada nasihat-nasihat unik, himbauan. Ya itu contoh. Ya. Balik ke kaum. Kadang-kadang kini ada cek lain yang nambo sentil tuh. Ada persepsi orang-orang Minang, terutama dan makan lah itu. Nyo anggap gala datuk tuh seperti gala bangsawan di Jawa. Raden Tumenggung atau Raden atau segala macam lah. Sehingga nyo rabit nak mabik gala. Padahal gala datuk, gala fungsional, amanah. Aku beko pulang baralek menjadi-jadi. Sudah tu, apa lah
le tumbuh di tampuk atau enggak. Itu enggak soal. Iya. Perlu di Bali bagai. Iya, iya, iya. Di 60 orang diambil di Salam. Sudah tu cek lagi kecenderungan sudah bertagak galah banyak nanam buah mati ya. Kalau sudah bertagak galah tu 10 orang 20 orang bembola orang yang pandai berpidato berpesambahan. Jadi datuk tu menurut persepsinya lah pandai berpesambahan terus sudah. Pesambahan tu bunga adatnya. Bunga adat. Bunga adat. Yang adatnya adalah mengetahui anak kemenakan. Nah, Kaum. fungsinya tu apa? Itu nan adatnya. Dan itu bunga adat. Ya, ya, ya. Dan cek lain, tidak perlu lah datuk-datuk tu pandai berpesambahan dah. Ya datuk tu menitah, tidak main maindaan, bukan berpesambahan. Nah berpesambahan tu ada orang lain, orang muda besok. Tapi dalam konsep kini, itu nan dikajar dulu baraja bapak tata petitih. Ala nama untuk mitra liul bapak tata petitih, tidak ngerti apa lu guna. Ambo majan anak-anak ambo di fakultas itu sebagai sebuah kajian sastra. Ya, ya. Ada nama persambahan adat. Ya, ya. Itu. Jadi bukan itu satu-satunya. Yang perlunya diajar apa fungsi mamak gua. Mamak gua contoh solusi bukan masalah. Iya, iya, iya. Sama macam mandi soko. Mandi soko itu solusi bukan masalah. Ya. Itulah kedua-duanya itu. Ini banyak mamak itu jadi masalah, mandi soko itu jadi masalah. Karena persepsinya tentang gelar itu menjadi semacam gelar bangsawan, bukan fungsi. Ya, ya. Itu fungsional. Sebenarnya di Minang kok, pakaian pemimpin dengan orang yang dipimpin itu tidak jauh, beda. Ya. Tapi adalah lambang-lambangnya. Tidak ada bintang-bintang dia malu. Waktu resmi paling yang membedakan salua. Salua tuh nyo. Kalau tiba di rajo ada mangkutonya seketeknya, ketek loh. Kalau dalam keseharian lah sama. Sekalian paling-paling kupia belili. Ya. Itu saja. Ini memang seorang pengulu dari mulai dalam kandungan, dididik, tingkah laku, cara berjalan, cara makan. Ketika dia memimpin, itulah. Ini jadi contoh. Jadi teladan. Jadi bukan di pakaian. Tidak di pakaian doh. Pakaian tuh sopan, ya. ada sando, ya. Itu aja nya. Kalau dikaji-kaji, pakaian pengulu itu kan hitam. Ya. Bang kok hitam? Ya. Tidak ada. Dia pakai misi banang ame itu ambo mau kumpulan foto-foto lamu. Tidak ada dia pakai banang ame. Utama keteladanan. Jadi hitam tuh warna dan maju ke muka. Kalau diletak di atas warna-warna lain, ini maju ke muka. Di dalam warna hitam itu ada seluruh warna. Kalau adu-adu, itu nanti diambil jadi pakaian pengulu. Lapaya membedakan pakaian pengulu, pakaian anak randai, pakaian marapulai. Tidak ada beda. Ini jadi pengulu, jadi marapulai, tapi pakai saluk pengulu. Ini ada pengulu gitu. Kadang-kadang dia pakai lo saluk anak randai. Jadi tidak bisa dibedakan. Pakaian marapulai itu kan pakaian Raja Sehari. Kacau walau tuh. Ya. Pakaian perempuan aja lah. Benda ambo berdiskusi je Pak Irwan Priyitno tuh. Kacau anak ini bundo. Mbak cara buat buku je ambo. Sanggup bundo tuh approve tuh. Mbak kalau tak sanggup ambo kecek apa nah. Jadi ini lah buat buku 3 jilid dah. Pakaian adat, pakaian pengantin, pakaian harian perempuan. Nanti kumpul baru sampai 100 macam. 3 jilid buku. 2 jilid pakaian, 1 jilid perhiasan. Ya. Akhirnya calik lah. Kalau payah mencalik nikah orang gini, baiku baju di belakang. Bantu orang nikah di gereja. Orang nikah di gereja tu kan masuk di altar, menjelo baju tu. Sudah tu nikah sambil tagak. Orang Islam nikah sambil duduk. Tapi itulah betirunya basuntiang di Kota Singkok. Banyak dia yang protes baru mundur. Kalau di Ambo pakem baju perempuan Minang pakai pakaian adat, pakaian pengantin, pakaian harian menutup aurat, bukan membungkus. Beda. Beda. Itu kuncinya. Ini kan hebat dulu tuh. Kan baju baiku nak ada. Anak marapulai lo mama ciku baju. Bundo kecil tu, orang-orang sambil bergalah.
Kok tiba di bundo ta, anak bundo di bitu, bundo suruh carai sekali. Alun mama lah tukang angke ikut baju bini. Ndak bitu, sumando wah. Anak ke bapak nenek mama nanti kok ada ke penghulu di kaum itu apa gua? Abitu bana perempuan Minang menghormati laki-laki. Laki-laki, bukan melecehkan. Jadi perempuan Minang tuh nah dihormatinya saudara laki-lakinya, suaminya dan anaknya itu nanti diangkatnya. Untuk itu harus bermarwah dulu. Iya. Kalau di bundo kandung kan orang kan ada salam itu, ada nabi itu. Lalu bundo kandung. Benahi dirimu. Selesai diri itu dulu, baru selesai anak-anak, baru selesai masyarakat kaum, baru masyarakat. Ini kan enggak. Nah, karena terpengaruh jo pola barat, ada peran publik, ada peran domestik. Di orang Minang ada pembagian itu. Kini wah, kenapa Allah dah diucapkan. Maka dia bagi-bagi peran. Kan kini kasus perceraian nomor 2 di Sumbar di Indonesia. Dan banyak gugat cerai, terjadi perselingkuhan segala macam. Dia kan itu kalau di luar rumah laki awak itu tidak laki awak lah. Nah laki awak ketika di rumah awak. Jadi di luar rumah boleh nyojo orang lain. Akibatnya ruang untuk berselingkuh. Kan banyak jadi, kejadian. Pameo yang tidak perlu menjadi ini ya. Iya. Masuk suami saya di rumah, di luar silakan. Itu kan tidak boleh. Itu harusnya kan tidak boleh. Suami itu punya akhirat. Itu selain diajar di adat Minang, pedusi itu tidak boleh membukakan aib ke orang lain. Akhirnya bini orang curhat ke laki orang. Kalau lah pedusi curhat ke laki-laki, laki-laki kok dalam kebebasan ini, kalau tidak kan tidak diagir Tuhannya dia berbini sampai. Kalau ada pedusi mempergunjingkan atau membicarakan tentang suaminya ke orang laki-laki lain, dia membuka pintu. Laki-laki menganggap kok pintu masuklah. Itu yang dilarang oleh adat. Ya, oleh adat dan agama. Nah, itu mangko terjadi banyak perselingkuhan kini. Bini orang curhat ke laki orang. Laki orang curhat ke bini orang. Kalau masalah keluarga, ambo diajar di ayah. Ayah kan orang Muhammadiyah tuh, ketua Muhammadiyah PKU pusat dulu. Apapun hubungan awak jo laki awak. Jangan ke orang lain, ke orang tua awak dah boleh dia tahu. Itu urusan awak berdua. Jangan ke orang lah ya, ke orang gaib awak. Dah boleh diceritakan. Itu ketegasan titah dari bundo-bundo kandung ke anak-anak. Ke anak-anak. Supaya jangan melakukan. Jangan melakukan itu. Itu harus rahasia. Tapi kalau dalam zaman modern itu kan perempuan itu tertindas. Bukan di situ letak tertindas. Justru ini menyelamatkan anak-anaknya. Kalau dicari dari sejarah atau kalau diamati mungkin kalau ada orang mau meneliti dari dulu ya. Pedusi Minang itu kalau kematian lakinya jarangnya nambah laki balik. Apalagi kalau punya anak. Dia akan menyekolah anaknya, menjaga anaknya, apapun dilakukannya dan halal untuk anaknya bisa sama dengan orang lain. Itu konsep. Kalau tidak dibuat saja di Hartoyo Andang Jaya namanya pernah di Minang kok. Dia amati pedusi-pedusi Minang, ya kumpulan puisi, nama sajanya perempuan-perempuan perkasa. Bentuk itu dulu. Makanya dulu lahir pemimpin-pemimpin macam-macam dan tuh andainya. Kalau ini kan itu di dalam diri laki-laki yang kuat pasti ada perempuan, istri. Soalnya bukan istrinya, mandenya di belakangnya. Nama menanamkan nilai itu dari ande. Bahkan istri itu banyak yang merusak apalagi dibentuk oleh orang tuanya. Contoh, kalau di Minang kan ada menjujai. Anak dijujai sejak dari dalam kandungan sampai anak tuh. Selagi andenya masih ada, walaupun anak lah jadi gubernur, jadi anak itu tetap dijujai. Dijujai itu berdialog. Nah, Bundo, pengalaman Bundo, jo nenek ya. Mama Bundo kan wali kota pertama Payakumbuh. Jadi mulu-mulunya sudah diangkat jadi wali kota kan pulang boto. Itulah tiba di janjang aja kan disonsong di ande tuh di nenek Bundo. Yuang, ini kan kalau di rumah kan sama Taufik kan bau yuang kami kalau di panggilan orang. Lihat picit orang cilok beliau tuh.
Paduan menjujai. menjujai. Nah, itu. Habis itu je bini. Kini tak ada bini menjujai lah dah. Gaji laki 5 juta, dia buat piti dek laki 10 juta. Tak tanya kan 5 juta dia mau dah. Kau dapat ada 5 wali juta dah. Bisa lo beli kau awak. Abang itu. Banyak korupsi. Kalau Kalau dulu Kang Deddy kan acok menyabut. Kalau itu untungnya orang Minang. Orang Minang tuh punya sistem. ya. Nah, itu. Jadi kalau nilai itu dijalankan Kembali ya. jangan kembali, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Dan itu konsepnya modern. Modern. Bukan ketinggalan zaman. Nah, kalau melihat dari situ kerja Kang Deddy ini sekarang ya bagus. Baguslah untuk sesuai dengan masyarakat Inyo situ. Iya, menjaga moral, menjaga kejujuran, tanggung jawab, kehormatan. KDM itu satu yang positif. Tapi itu belum tentu bisa dilakukan di Minang. Iya. Kalau untuk di Sunda, oke. Luar biasa keterangan dari Profesor Bundo Rauda-Taib tentang peran perempuan yang sudah menerangkan fungsi Bundo Kanduang perempuan di Minangkabau. Di awal tadi kita katakan ada keraguan powerful. Ternyata di Minang memang powerful, tapi dalam bentuk positif dalam membina kehidupan.